Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini bersama saya Ero Yohame, mahasiswa angkatan 2015 dari Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta atau sering disebut Unindra. Di mana di sini saya ingin mempresentasikan tugas kuliah dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK dengan judul Ketergantungan Internet. Ketergantungan internet itu sendiri menurut Young and Rogers pada tahun 1998 adalah kecanduan internet merupakan ketidakmampuan individu untuk mengontrol penggunaan internet yang dapat menyebabkan terjadinya masalah psikologis, sosial, dan pekerjaan pada kehidupan individu itu sendiri. Lalu, dalam penggunaan internet itu, di sisi lain ada efek yang dianggap berbahaya dari penggunaan internet itu secara berlebihan. Barangkali dari antara kita, baik itu teman kita, sahabat kita, tetangga kita, ada yang kehidupannya suka begadang, bermain game, dan kurang tidur. Sehingga pendidikan atau karir mereka mungkin terbengkalai akibat menghabiskan terlalu banyak waktu di depan komputer ataupun gadget. Di sisi lain, mereka menjadi kurang bersosialisasi dengan teman atau keluarga karena mereka terlalu sibuk dengan kehidupan virtual dunia maya. Berikutnya, apakah ketergantungan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kecanduan itu bisa juga berasal dari internet kepada diri seseorang? Konsep kecanduan berasal dari masalah penyalahgunaan seperti obat-obat terlarang, diantaranya adalah narkoba dan alkohol. Karena obat-obat terlarang yang saya sebutkan tadi dianggap mengandung zat-zat yang membahayakan bagi tubuh ataupun kehidupan yang menjadi pengguna obat-obat terlarang tersebut. Zat-zat ini biasanya menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis. Tidak jelas apakah penggunaan internet atau komputer benar-benar membuat ketagihan. Seperti halnya narkoba, jika seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu di komputer mereka, itu mungkin merupakan gejala dari suatu permasalahan. Salah satunya adalah gejala-gejala kecanduan pada diri seseorang tersebut. Ketika berada di depan komputer, membuat penggunanya merasa aman dan lebih terkendali kehidupannya. Kecemasan dan depresi menjadi hilang atau berkurang. Karena bagi mereka yang menghabiskan waktu tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal dunia sekitarnya, menurut mereka itu sesuatu yang menyenangkan, membawa kenikmatan tersendiri bagi mereka. Selanjutnya, jika ada masalah tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengesampingkan aktivitas-aktivitas yang seharusnya dijalankan, yang seharusnya dilaksanakan, dianggap terpenggalai, maka kita bisa mengalami isolasi sosial, sehingga bisa jadi akan berteman secara online dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tertentu yang kita anggap membangun hubungan tertentu, dan berjuang untuk memotivasi diri untuk melakukan pekerjaan atau tugas sekolah ataupun tugas kuliah atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Fasilitas internet tersebut bisa dimanfaatkan dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Salah satunya di internet dipakai atau digunakan sebagai media pembelajaran. Lalu di antara kecanduan internet, kemudian setelah dianggap internet itu mengandung kecanduan bagi mereka yang mempergunakan fasilitas internet tersebut secara berlebihan, lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada strategi khusus
yang harus dipakai untuk mengatasi persoalan tersebut, baik melalui metode bimbingan dan konseling atau dengan metode-metode yang umum. Di dalam presentasi kali ini ada beberapa strategi yang bisa untuk digunakan dalam menghindari ketergantungan internet itu sendiri. Jadi ketika ada keprihatinan tentang ketergantungan berlebihan dari internet, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi daya tariknya dan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu, tetapkan tujuan yang jelas. Tujuan itu sama dengan tetapkan arah harus kita menuju kemana dan kesana itu untuk apa. Ini harus jelas, harus ditetapkan di dalam diri kita ataupun bagi mereka yang merasa kecanduan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Putuskan dengan tepat apa yang kita ingin capai dan yang tidak bisa kita raih dari penggunaan internet itu sendiri. Itu bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kita atau bisa jadi menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman dan keluarga. Jadi di situ kita mempergunakan waktu quality time, atau bisa juga lebih banyak berolahraga untuk menjaga kebugaran kita. Karena bagaimanapun kita memanfaatkan waktu, mempergunakan waktu yang ada, waktu yang kita miliki bersama keluarga, berolahraga, ini sama saja kita berinvestasi. Karena berinvestasi sesuatu hal yang berdampak kepada masa depan, bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi juga bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kita membentuk hubungan yang baik bersama dengan orang-orang yang kita cintai, misalnya dengan teman keluarga. Kalau kita berolahraga, berarti kita berinvestasi tentang kesehatan di dalam diri kita, biar tubuh kita itu selalu energi dan bugar dalam menjalani hari-hari. Lalu yang kedua adalah buatlah suatu perencanaan di dalam menentukan tujuan yang sudah dipresentasikan awal. Perencanaan apapun itu masalah yang kita hadapi, kita perlu membuat suatu perencanaan. Jika kita berada di sekolah atau universitas, kita dapat menetapkan rencana studi atau kita bisa menetapkan proyek kerja. Jika kita sudah berada di dunia kerja, atau rencana kesehatan, misalnya salah satu contohnya di berolahraga. Agar apa? Agar kita memiliki kebugaran secara fisik, memberi hadiah pada diri kita. Hadiah atau rewards untuk diri kita ini penting. Apapun yang kita capai melalui penentuan tujuan, pembuatan perencanaan, jika kedua hal tersebut kita berhasil dicapai, maka kita berhak memberi diri kita itu sebuah hadiah atau reward. Dalam hal ini bentuknya macam-macam. Setelah kita berhasil mencapai hal tersebut, kita menggunakan internet sebagai hadiah dalam suatu hari penuh. It's okay, itu tidak menjadi masalah. Misalnya kita bermain games, itu tidak menjadi masalah. Oke. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat, buat apa internet itu diciptakan dan ada di kalangan kehidupan masyarakat. Buatlah internet itu sebagai fasilitas penunjang. Mempergunakan fasilitas internet itu untuk bekerja. Pertimbangkan aspek apa saja yang membuat kita tertarik. Apakah dengan internet? Apakah kita suka aspek sosial dari berinteraksi secara online? Apakah kita menikmati tantangan mencoba mengalami tim lain,
mengalahkan tim lain lewat game di internet? Apakah kita menghabiskan waktu di media sosial karena ingin merasa eksis dan paling aktif dengan acara terkini? Temukan cara untuk menu apa yang kita sukai dari internet menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya adalah raihlah dukungan sosial. Dukungan sosial menjadi satu bagian yang penting, menjadi satu aspek yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor terbesar yang berhasil mengubah kebiasaan kita adalah dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Jika seseorang yang kita kenal mencoba membuat perubahan seputar cara mempergunakan internet itu, maka kita juga berhak beri apresiasi dan dukungan ketika ada sebuah kemajuan dari cara kita memanfaatkan internet dan bijak saat mempergunakan internet tersebut. Karena berkat dari mereka lah kita telah berubah. Karena itu kita patut respect atau menghargai mereka atas upaya mereka, kemudian mendorong kita untuk maju, untuk mau berubah kebiasaan semacam itu. Karena itu mereka juga berhak mendapatkan apresiasi karena telah merubah kebiasaan di dalam diri kita. Salah satunya adalah gejala kecanduan atau maksudnya kita kecanduan dalam hal penggunaan internet itu sendiri. Barangkali presentasi daripada tugas kuliah hari ini cukup sekian, dan saatnya kita masuk dalam kesimpulan dari presentasi hari ini. Kesimpulannya adalah segeralah hentikan kecanduan internet ataupun gejala-gejala kecanduan internet di dalam diri kita dengan raih tujuan perencanaan yang telah kita tentukan. Memang saya tahu tidak mudah untuk mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita, dan mungkin sulit sekali untuk melepaskan diri dari keakraban dengan dunia maya atau internet itu sendiri. Namun jika kita memiliki niat, jika kita memiliki tujuan yang terarah dan mau berubah, lalu kita serahkan persoalan tersebut kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk merubah kebiasaan kita kemudian menjadi pribadi yang baik menuju kepada kesuksesan yang tersembunyi di balik semua itu. Pada kesempatan yang baik ini, kiranya apa yang telah saya presentasikan hari ini biarlah menjadi sesuatu referensi untuk tugas-tugas selanjutnya, dan juga apabila dalam presentasi ini terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang bisa dimanfaatkan dari hasil video interaksi kali ini, bisa dipergunakan, bisa dipertimbangkan, bisa dijadikan sebagai referensi untuk dapat dimanfaatkan dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.